Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Baiklah, sebagai video pertama saya untuk diupload ke dalam channel YouTube saya di channel dengan nama Swing Fox ID. Jadi di sini merupakan channel yang kedepannya bakal ngebahas saham-saham di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai potensi menarik untuk dibeli dan kita swingkan bareng bersama-sama ya. Dan tentunya selain kita membeli, kita akan ngebahas kenapa harus kita beli, bagaimana kita bisa mengukur saham tersebut untuk diswingkan, dan bagaimana trading plan yang akan kita terapkan dari saham yang akan kita beli tersebut. Baiklah, sebagai permulaan, saham swing pertama dalam upload video pertama ini, kita akan ngebahas saham AGRO atau Bank Raya Indonesia. Mungkin kalau teman-teman yang sudah tahu agro, tidak perlu saya jelaskan kembali apa itu AGRO. Tapi buat yang masih baru di saham dan kebetulan baru pertama kali mendengar saham berkode AGRO, mungkin secara sekilas akan saya jelaskan secara sederhana ya mengenai AGRO atau Bank Rakyat Indonesia ya. Untuk perkenalannya, AGRO atau Bank Raya Indonesia itu merupakan anak usaha Bank BRI ya yang bergerak di perbankan mikro. Jadi secara fundamental perusahaan, AGRO atau Bank Raya Indonesia ini merupakan anak usaha dari Bank BRI secara langsung. Dan BRI sendirilah sebagai PSP dari Bank Raya Indonesia ini atau sebagai pemegang saham pengendali. Jadi secara fundamental dan likuiditas, AGRO ini tidak perlu diragukan lagi teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara fundamental dan likuiditas, AGRO nggak perlu diragukan karena di belakangnya langsung di backup oleh BRI langsung. PSP-nya langsung ke Bank BRI. Seperti itu. Untuk detail dari AGRO sendiri, teman-teman bisa mencari informasinya langsung melalui internet ya. Karena di internet ada banyak sekali informasi mengenai Bank Raya Indonesia ini. Terutama di website-nya langsung ya, bankraya.co.id. Jadi Bank Raya atau AGRO ini merupakan sebuah bank bank di bawah BUMN ya, Bank BRI, yang dahulunya bernama Bank Agro BRI, kemudian dia berganti nama menjadi Bank Raya Indonesia. Dan ini salah satu bank yang diaceng-acengkan menjadi bank digital baru ke depannya. Setelah tahun kemarin yang dimana isu bank digital itu sangat booming, nah, AGRO ini termasuk salah satu bank di Indonesia yang mempunyai potensi sebagai bank digital dengan fundamental yang bagus. Oke. Oke, tadi sekilas perkenalan tentang AGRO. Kita akan lanjut ya ke technical dari AGRO. Jadi untuk swing itu teman-teman, usahakan kita membeli saham. Sebelum kita melakukan pembelian saham, kita ukur dulu resiko pembelian dari saham yang bersangkutan. Nah, pada kali ini di saham AGRO, kita akan ukur dulu resikonya. Apakah ini salah satu saham yang bagus untuk diswingkan atau tidak. Jadi bagaimana cara mengukur resikonya? Pertama yang akan kita bahas di sini mengenai teknikal ya, teknikal dari Bank Raya Indonesia atau AGRO. Kalau kita lihat teknikal sekarang saat ini teman-teman ya, pergerakan dia seminggu yang lalu dia barusan
bergerak banyak ya di daerah demand-nya pada tahun 2021 kemarin ya. Yaitu demand-nya di area sekitar area 800-an hingga 900-an. Di sini teman-teman. Ini area demand-nya. Area demand tahun lalu tuh di kisaran segini dari 706 740-an ya. Dan dia pertama dia melakukan pantulan di area 740-an, dia naik, kemudian dia mantul lagi dan sempat bertengger di angka 2.800. Dan tahun ini di tahun 2022 AGRO memang tidak menyentuh area demand terendahnya, namun dia bergerak di area demand setingkat lebih tinggi ya, yaitu di daerah 900-an, oke. Nah, segini. Ini salah satu area demand juga teman-teman ya. Di area 900 sampai 920. Namun di sini terbentuk sebuah support ya, support baru di 850. Dan kalau kita lihat candlestick-nya, ini ngebentuk sebuah pola morning star candlestick ya teman-teman. Kalau teman-teman pelajari tentang candlestick, morning star, doji morning star candlestick ya, lebih tepatnya, itu sering menandakan bakal ada yang namanya bullish reversal dalam beberapa waktu ke depan. Dan di sini ngebentuk pola tersebut. Di sini ada satu candlestick merah panjang, kemudian ada doji di bawahnya dan dibalas dengan candle hijau yang terus naik hingga menyentuh area resist 980. Dan saat ini saham AGRO ngebentuk higher low baru di area 920 setelah sebelumnya dia membentuk area support di 870. Jadi secara teknikal udah lumayan menarik nih. Risknya sendiri udah mulai, saya rasa udah mulai mengecil. Kenapa mulai mengecil? Karena pertama di sini ngebentuk namanya doji morning candlestick ya. Ini ya kita berbicara pola teknikal ya, terutama di candlestick. Kemudian secara pattern dia udah mulai ngebentuk yang namanya higher low baru. Jadi di sini setelah dia ngebentuk support 870, ketika dia bergerak naik menyentuh resistnya di 980, dia turun dan ternyata dia tidak melebihi penurunan di area 850. Dia malah ngebentuk area demand baru atau support baru di 920. Biasanya saham-saham yang bakal uptrend berlanjut ke depannya, dia bakal membentuk pola-pola seperti ini teman-teman. Dia ngebentuk area higher low secara kontinu ke depannya. Mungkin saja dia bisa membentuk area, dia naik lagi ke 1000-an, turun lagi ke 960 ya, dan seterusnya deh. Jadi higher low-nya kebentuk secara rapih. Jadi saham-saham yang enak diswingkan itu pertama secara pattern dia membentuk higher low-nya secara kontinu. Walaupun ini baru satu area, kemungkinan besarnya bakal ngebentuk area higher low baru berikutnya. Dan didukung dengan ini teman-teman, area supportnya ya dari candlestick doji morning star ya, doji morning candlestick star. Kayak gitu deh sebutannya. Nah, alasan kedua kenapa resikonya udah mulai mengecil, karena di marketnya sendiri teman-teman, di sini sudah terjadi yang namanya akumulasi dari area 1200-an. Cuma kalau secara grafik kita akan melihatnya turun teman-teman. Grafiknya turun, namun secara MACD ya, Moving Average Convergence Divergence, yang artinya ini penggunaannya lebih tepatnya kalau teman-teman yang masih belum begitu paham tentang MACD, secara sederhana ini menggambarkan tingkat jenuh beli atau tingkat jenuh jual dari suatu saham. Di sini tingkat pembelian dari saham AGRO ini semakin naik teman-teman. Jadi walaupun patternnya turun, namun secara MACD dia semakin naik. Jadi ada sebuah divergence ya kalau kita lihat teorinya ya. Kalau nggak salah istilahnya
bullish divergence. Oke. Jadi namanya bullish divergence. Kalau teman-teman lihat teorinya di internet, itu merupakan sebuah pola di mana terjadinya penurunan harga namun adanya akumulasi tersembunyi gitu. Dan itu tergambarkan dari MACD-nya. Jadi di sini kita lihat secara MACD dia terus naik, teman-teman. Jadi bahasa sederhananya, walaupun turun nih, tingkat pembelian ini malah semakin naik. Jadi biasanya bakal ada sebuah bullish baru ya dari saham yang bersangkutan, khususnya di agro ini. Kemudian kalau kita lihat di RSI juga, ini juga terjadi namanya tingkat akumulasi ya teman-teman ya. Kita coba-coba tarik garis, kita tarik dari area yang sama. Nah, RSI juga semakin naik gitu. Walaupun pattern atau chartnya dia turun, MACD-nya naik, RSI-nya juga semakin naik. Jadi itu menggambarkan tingkat akumulasi market yang tidak terlihat secara langsung melalui grafik pergerakan harga saham. Jadi menurut saya dengan adanya tingkat akumulasi yang digambarkan oleh MACD dan RSI, secara resiko saham itu udah memiliki tingkat resiko yang kecil. Jadi kalau kita beli lebih pede ya dengan porsi yang lebih besar. Jadi saran saya di sini area buy-nya di sekitar area 920 atau mungkin dari 870 hingga area 920. Ini area buy terbaiknya nih. Di sekitaran sini teman-teman ya. Nah, di sekitaran sini area buy terbaiknya ya. Oke, dari sini kita lihat 870 hingga 950 deh. Ya, teman-teman bisa menggunakan money manajemennya. Cicil secara bertahap hingga porsinya semakin besar dan kita akan ini ngeholdnya mungkin ya karena ini saham-saham yang tidak terlalu volatile, dia masih dalam tahap recovery. Kita akan membuat trading plan-nya hold hingga bulan Juli atau bisa dibilang kalau sekarang tanggal 27 Mei sampai Juli akhir 27 Juli kita asumsikan hold-nya itu selama 2 bulan. Jadi kita swing-nya sini 2 bulan ya teman-teman ya. Nggak usah kerasa kerusuk main di saham yang terlalu volatile, yang penting portofolio kita bertumbuh secara long term. Dan ya pergerakan harga sekarang dia bergerak di sekitar area demand ya, area 900-an. Dan ya itu dari MACD-nya, RSI-nya, pergerakan demand-nya itu udah menunjukkan tingkat resiko yang bisa dibilang kecil. Jadi sangat aman, bukan sangat aman sih, bisa dibilang aman untuk dibeli. Selain itu, kalau kita lihat season bullish dari Agero ini kalau kita lihat di Stockbit ya secara seasonality ya, musimannya selama 5 tahun terakhir. Di bulan Mei memang penurunan harga tuh emang paling parah ya Agero ini ya. Tapi kalau teman-teman lihat dari tahun 2018 hingga tahun 2021 kemarin, ini tingkat bullish-nya tuh lumayan tinggi teman-teman. Jadi kenapa kita belinya di Mei, di akhir Mei tanggal 27? Karena cerminan data kita pada tahun-tahun sebelumnya, Agero pada musim Juni hingga Juli mengalami tingkat bullish yang lumayan kuat teman-teman ya. Lihat nih angkanya lumayan tinggi teman-teman. Di sini 111, di ini 1 ya, tapi di bulan Julinya aja menunjukkan angka 90-an lebih. Di tahun 2021 kemarin 100-an, di sini 28 ya tetap saja bullish gitu. Jadi ngelihat data seperti ini ya, kenaikannya probabilitasnya 75% dan 75% pada Juni dan Juli, menurut saya itu merupakan suatu data yang bagus, histori yang bagus sebagai cerminan pergerakan harga ke depannya. Jadi ya dari teknikalnya oke, risknya udah kecil dan dari seasonnya juga udah mendekati season bullish-nya ya kalau kita lihat
kalender tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin kalau teman-teman yang mengikuti AGRO ya, kenapa laporan keuangannya lumayan hancur, bisa rugi sampai 3 triliunan. Mungkin teman-teman bisa mengecek secara langsung di berita online ya, kenapa bisa rugi 3 triliun. Di sini kita bisa lihat ya, dikarenakan AGRO meningkatkan CKPN-nya. CKPN itu bisa kalau di sini kita baca itu merupakan cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi bahasa sederhananya CKPN itu kayak melakukan bersih-bersih aset yang tidak sehat bagi perusahaan. Alasannya sendiri sih si Agro melakukan hal tersebut untuk meningkatkan performa kinerjanya sebagai bank digital ke depannya. Jadi alasannya kenapa bisa sampai 3 triliun ruginya ya karena ada CKPN ini. Tapi kalau kita lihat secara operasional dan laporan keuangan secara umumnya tanpa kita lihat CKPN-nya, ya Agro ini nggak ada masalah sebenarnya. Jadi karena CKPN ini yang bikin laporan keuangannya lumayan terbebani ya. Dan gimana targetnya? Target di Agaro sendiri. Target pertama kita bikin di sini ya, kita main support resist aja ya. Di support resist pertama target kita di area 1200-an ya. Mungkin 1230 sampai 245 ya. Nah, di sini ini merupakan area penting karena di sini pada bulan Januari hingga Maret ini merupakan salah satu area support kuatnya. Kemudian di bulan April breakdown hingga ke area 870. Dia ngebentuk support baru, cuman di sini dia ngebentuk higher low baru. Jadi untuk swing kita mainnya support resist saja. Kita targetnya hingga ke ini ya 1200 ya. Ini target pertama, namun jika bullish-nya masih panjang, mungkin targetnya bisa teman-teman naikkan hingga ke area 2000 ya. Di sini nih. Area 2000. Oke, di area 2000 ini target ya. Kalau bisa dibilang ya nge-swing sambil beggar gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Karena probabilitasnya kenapa saya bisa mengatakan bisa sampai segini, karena bulan depan, bulan Juni hingga Juli, kalau kita lihat data tahunannya tadi, ini merupakan bulan-bulan yang bullishnya kuat di saham Agaro ini. Jadi merupakan hal yang saya pikir ya hal yang masih masuk akal ya, menargetkan pembelian Argo di 920 ya, di sini di 920-an, kita targetin sampai ke 2000. Mungkin dalam perjalanannya nggak akan naik lurus seperti ini teman-teman. Mungkin dalam perjalanan ini bakal berliku-liku, dia bakal naik lagi, membentuk higher low berikutnya, naik lagi, ngebentuk lagi higher low berikutnya, dan seterusnya hingga ke 2000 paling tinggi menurut saya. Jadi target terdekatnya adalah 1200 atau 1230-an ya. Dan target tertingginya kita kejar sampai ke 2000. Atau misalnya kalau bullishnya makin kuat, target tertinggi di sini teman-teman. Di angka segini ya. 2600 deh kalau kita bulatin. Di sini Agro pada tahun 2021 ada ini nih, pola double top, dan setelah terjadi pola ini ya bearish-nya lumayan panjang. Double top itu agak bahaya ya kalau terjadi pattern seperti itu ya. Dan asalkan teman-teman tahu, di bagi trader lain, mereka banyak banget yang nyangkut di area sini teman-teman. Banyak banget yang beli di sini ketika isu bank digital lagi digoreng habis sama media. Benar-benar ngejual mimpi ya media ini ya. Kemudian banyak yang beli dan akhirnya bearish dari Juli ya. Juli hingga sekarang bulan Mei, hampir 1 tahun siklusnya. Jadi bullishnya cuma 2 bulan, tapi bearishnya bisa sampai 1 tahun. Seperti itu. Dan bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk membeli Agro, bisa dilakukan risetnya kembali. Kenapa harus membeli Agro?
Dan alasannya sudah saya sampaikan, why-nya dari technical, fundamental, dan secara season sudah disampaikan mengenai alasan pembelian agro ini. Risknya kecil, punya potensi kenaikan harga yang cukup besar pada bulan berikutnya. Oke, sekian uh, penyampaian analisis saya mengenai swing di saham AGRO ya. Semoga bermanfaat dan salam cuan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.